Oke, selamat pagi, eh, rekan-rekan semua. Selamat datang di panel 853 ya, kalau nggak salah. Sudah di ujung acara KCIF 2025. Terima kasih masih bersemangat dan masih antusias. Tema sesi ini adalah ekofeminisme. Detailnya, ekofeminisme, komunifikasi lahan, dan indigeneity dalam kawasan frontier urban Medan. Sesi panel ini diorganisir oleh Kak Wina Hairina dari Ethnographic Research Center yang juga mensponsori sesi panel ini. Sesi ini juga akan di-lead oleh Dr. Sri Alem Sembiring dari uh, program studi antropologi budaya FISIP Universitas Sumatera Utara Medan. Sepenuhnya saya serahkan saja langsung kepada Dr. Sri Alem Sembiring untuk memediasi dan memimpin proses diskusi di sesi ini. Terima kasih. Baik, Eh, terima kasih Mas Farid atas waktunya untuk panel hari ini. Bapak Ibu sekalian, salam dari Medan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat Bapak Ibu di belahan bumi manapun yang menyaksikan panel ini. Panel ini eh, mengusung tema yang cukup menarik, gitu ya. Mudah-mudahan menarik buat semua kita yang hadir di sini. Dan juga menurut kami dan Kak Wina tentu saja yang mengorganisir isu-isu ekofeminisme, komodifikasi lahan dan indigeneity itu merupakan isu yang penting mendapat perhatian bersama, terutama di tengah krisis ekologi global dan ketimpangan sosial yang kita lihat semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini akan ada 4 narasumber yang luar biasa. 3 di antara mereka yaitu Rutnika Simanulang, Rehan Maulana, dan Pemberian Harefa adalah tadinya mahasiswa. Mereka baru saja selesai beberapa bulan lalu. Kami mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Copenhagen University melakukan studi tentang area-area urban frontier terkait dengan isu ekofeminisme, komodifikasi lahan, dan indigeneity. Jadi 3 mahasiswa ini kami beri kesempatan untuk melakukan penelitian sekaligus menjadikan ini bahan skripsi mereka. Jadi ini adalah kerjasama Ethnographic Research Center, itu nama singkat dari nama panjangnya ya, IRC USU. Ya, kami berharap bisa memberikan nuansa baru atau penguatan dari isu-isu yang sejak hari pertama konferensi ini berlangsung. Dan Kak Wina juga memberikan satu bagian lain dari hasil studinya sendiri dalam kegiatan ini. Jadi ada 4 dari 6 orang yang melakukan studi yang kami tampilkan hari ini. Mudah-mudahan sisa 2 lagi bisa ditampilkan di acara-acara konferensi lainnya. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, giliran pertama kita sepakati pemberian Harefa dulu, nanti Ruth Nika Simanulang, lalu Raihan, dan Kak Wina, the last but not least ya Kak Wina, yang terakhir. Oke, untuk kami berikan kesempatan 15 menit maksimum pemberian, jadi dari PPT-nya diatur saja. Nanti saya mengingatkan waktu dan mohon Mas Farid kalau saya lupa diingatkan juga. Silahkan kami langsung memberikan waktu untuk pemberian Harefa. Baik, sudah kelihatan, Bu? Sudah, silahkan dimulai. Baik. Terima kasih, Bu. Aduh, gugup sekali. Santai aja. Baik, selamat pagi untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan peserta konferensi yang telah hadir saat ini. Izinkan saya membuka presentasi dengan sebuah pertanyaan refleksi lah, gitu. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memiliki hak paling kuat atas tanah? Yaitu mereka yang memiliki sertifikat legal atau mereka yang
yang sudah turun-temurun menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut. Pertanyaan inilah yang menjadi dasar kajian saya tentang dilema akses tanah perjuangan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penelitian saya ini, saya tidak hanya melihat tanah sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang penuh makna, sekaligus arena politik yang mempertemukan. Eh, Lebih dari itu, saya ingin mengajak kita semua melihat dari lensa feminisme agraria. Bagaimana perempuan yang seringkali dipinggirkan dalam narasi konflik justru memainkan atau memiliki peran penting dalam mempertahankan ruang hidup keluarga dan komunitas mereka melalui studi etnografi dinamika akses, strategi bertahan hingga aksi kolektif masyarakat terutama perempuan dalam menghadapi dominasi perusahaan dan negara di atas tanah yang mereka sebut sebagai tanah perjuangan. Langsung saja, kok nggak bisa ini? Ini nggak bisa di ini ya Bu ya, Next digeser slide. ya? Iya, Belum? nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa share, nggak bisa next slide Bu. Kenapa ya? Oke, biar saya aja yang tampilin PDF kamu. Kamu silakan tutup dulu kalau terganggu. Oh, boleh Bu. Sudah Bu. Udah ya. Eh, Bisa lihat Bapak Ibu sekalian? Belum. Sudah bisa lihat, Bisa. Hareva? bisa Bu, Oke, bisa. oke, silakan lanjut ya. Oke. Adapun latar belakang dari eh, penelitian ini yaitu kesenjangan akses dan penguasaan lahan sudah lama menjadi masalah agraria di Indonesia. Tentunya masalah agraria ini sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, itu Pelzer yang judul bukunya itu yaitu Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani pada masa sejarah kolonialisme. Kemudian Desa Sampali ini merupakan lokasi konflik agraria pada lahan HGO aktif bernomor 152 yang diusahakan oleh PTPN 2 dan sekarang itu sudah menjadi PTPN 1. Mereka itu dalam dalam narasi mereka itu mereka menyebut diri mereka tanah itu sebagai tanah perjuangan dari mereka. Dan di sana juga terjadi ketegangan klaim legal, yaitu perusahaan dan negara, dengan klaim moral, yaitu para pengelola lahan. Selanjutnya, Bu. Penelitian ini berfokus pada menelaah dilema akses atas tanah, perjuangan, dan melihat bagaimana perempuan mengakses sumber daya alam untuk mempertahankan ruang hidup. Kemudian mengungkap relasi kuasa yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap lahan tersebut. Sudah? Eh, Bisa. Ini berubah, Bu, ini slide-nya. Bukan, Sebentar. ya. Ini sekarang apa nih? Ada gangguan ya? Saya nggak tahu kenapa berubah. Oke. Udah Diulangi bisa lagi. lihat? Ganggu lagi ya? Belum, Bu. Ini sudah? Oke. Lagi Eh, proses. Sudah? Ya Di tempat udah. saya sudah, sudah. Bu. Oke. Eh, Next slide, Bu. Oke. Untuk membedah kasus atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian ini, saya menggunakan pisau analisis dari teori aksesnya Ribot dan Peluso dan kemudian feminisme, pandangan feminisme, di mana akses menurut Ribot dan Peluso mengatakan bahwasannya akses itu bukan hanya sekedar hak formal, tetapi juga kekuasaan,
jaringan dan jaringan serta modal. Dalam feminisme, perempuan sebagai aktor penting dalam pertanian dan ekonomi keluarga yang seringkali mengalami marginalisasi dan kepemilikan dan pengambilan keputusan. Adapun metodologi yang saya gunakan untuk em, meng- melakukan kajian ini yaitu tentunya metodologi yang sangat melekat dengan antropologi yaitu etnografi yang dilakukan di Jalan Jatirejo, Desa Sampali, Deli Serdang, dengan fokus pada narasi dan pengalaman perempuan. Adapun teknik yang saya gunakan untuk pengumpulan data, yaitu menggunakan observasi partisipatif, yaitu eh, mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat di lokasi tersebut dan juga tinggal bersama mereka. Kemudian saya melakukan wawancara mendalam terhadap warga, aktivis maupun pihak terkait. Kemudian kita harus melihat bagaimana sebelum kita lebih lanjut kita melihat bagaimana konteks konflik yang terjadi di Desa Sampali ini. Konflik ini eh, sudah terjadi dari tahun 2007 hingga tahun 2015. Di situ masyarakat mulai mengelola lahan di lahan tersebut. Hingga sekarang lahan tersebut masih menjadi lahan sengketa ataupun masih konflik dengan masyarakat yang melakukan pengelolaan karena lahan tersebut eh, masih memiliki status HGU yang aktif yang dikelola oleh PTPN 2 yang sekarang sudah menjadi PTPN 1. Dinamika konflik tersebut terjadi karena munculnya kelompok-kelompok katakan yang mengelola atau menggarap dengan klaim yang berbeda-beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian adanya pergeseran kekuasaan atas tanah dari pihak satu ke pihak yang lain. Tentunya ini juga akan menyebabkan konflik ketika dari tangan yang satu pindah ke tangan yang lain, ke penguasaan tanahnya gitu. Dan dan akan hal itu terjadi ketegangan antara masyarakat, aparat dan perusahaan. Masuk dalam peran dan dilema perempuan, saya melihat bahwasannya perempuan memiliki peran penting dalam tersebut. Yang pertama adalah peran sentral, di mana perempuan ikut mengelola lahan, menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga, dan hadir dalam setiap proses perjuangan mereka. Kemudian aksi kolektif ini, mereka juga memiliki peran penting sebagai aksi kolektif, di mana perempuan sering berada di garis depan aksi protes, penghadangan, hingga mengorganisir dapur umum. Aksi mereka menjadi senjata moral dalam perjuangan mereka untuk mengelola lahan. Kemudian mereka juga memiliki peran strategi bertahan, yaitu tindakan perempuan memberi legitimasi sosial dan solidaritas komunitas dalam menghadapi aparat maupun perusahaan. Tapi dari situ perempuan juga memiliki dilemanya, yaitu meskipun perannya penting, perempuan masih menghadapi beban ganda, yaitu domestik dan produktif, dan jarang diakui secara formal sebagai pemilik lahan atau pengambil keputusan. Adapun temuan yang saya temukan dalam penelitian ini yaitu akses masyarakat terbatas bukan hanya soal hak formal, tapi juga relasi kuasa. Artinya adalah akses masyarakat terhadap ranah tersebut, khususnya sebenarnya pada perempuan, bahwasannya mereka itu tidak memiliki akses terhadap klaim legalitasnya ya, dengan formal gitu. Maksudnya dengan surat-surat yang diakui oleh negara. Tapi juga di sisi lain juga eh, karena relasi kuasa mereka, artinya eh, antara kelompok satu ini tidak memiliki relasi yang kuat karena ada yang lemah dan ada yang kuat gitu. Adapun mekanisme akses yang terjadi di sana yaitu adanya otoritas tertinggi yaitu legalitas HGU di tangan perusahaan dan pemerintah. Tentunya dengan mereka memegang legalitas yang tinggi yang disahkan oleh undang-undang, mereka memiliki otoritas yang tinggi untuk menguasai lahan. Sedangkan masyarakat yang tidak eh, memiliki legalitas dari negara itu tidak memiliki otoritas untuk menguasai lahan.
Kemudian ada identitas sosial, di mana aksi perempuan memberi legitimasi moral. Jaringan sosial dan politik yaitu dukungan organisasi tani dan aktivis. Mereka juga mengorganisir diri mereka sebagai kelompok tani, di mana itu menjadi senjata mereka untuk menguasai lahan. Dan tentunya mereka juga melakukan hubungan terhadap aktivis-aktivis lainnya untuk memperkuat gerakan mereka. Kemudian ada tenaga kerja dan keluarga, itu perempuan sebagai pilar pengelolaan lahan. Pada saat ini perempuan Ini seringkali apa itu loh konferensi Kartini yang aku sudah daftar, cuma kan aku daftar cuma Bocor Bang karena Farid. isi panel kan. Cuma kan nggak enak kalau nggak hadir di panel-panel lain. Ya hadir ngono ta. Iya, itu ngono kuwi. Iya. Masih Bang di Farid slide ini bocor Kak Bang Frey? Farid. Aku nggak enak Masih di sama slide ini Mbak Iya lagi Areva, dicari. Ntar dulu. Farid, apa penyelenggaranya. Marsina. Hmm. Masa Oke nggak temu lanjut. teko di Oh, panel Mbak dhewe. Vina ya. Udah oke. Udah. oke, nggak ada gangguan sedikit. Saya lanjut. Kemudian eh, mekanisme aksesnya juga dapat dilihat melalui tenaga kerja keluarga, yaitu perempuan sebagai pilar pengolahan lahan. Yang pada saat ini merupakan perempuan itu seringkali pergi ke ladang-ladang untuk menanam beberapa jenis tanaman seperti jagung, dan tanaman-tanaman muda lainnya yang mudah dipanen seperti sayuran-sayuran dan lain sebagainya. Tanah perjuangan ini juga menjadi arena politik, negosiasi, dan resistensi, di mana resistensi ini mungkin nanti bakalan dibahas oleh teman saya, Ruth Mika, secara lebih mendalam pastinya. Kemudian perempuan itu menjadi senjata moral dalam memperkuat klaim masyarakat terhadap tanah tersebut. Tidak afdol rasanya kalau misalnya kita nggak melihat contoh kasus di sana. Nah, di sini saya menampilkan eh, ada dua narasum informan saya yang memiliki narasi, saya kutip langsung narasi mereka mengenai tanah perjuangan mereka. Yang pertama itu inisialnya tidak bisa saya sebutkan. Dia mengatakan bahwasannya kalau emang pemerintah yang ngambil kan nggak masalah. Kalau orang luar yang ngambil, ya keberatanlah masyarakat ini. Ini nanti akan dijadikan perumahan mewah khusus orang Cina. Ya konflik lah bangsa kita. Kenapa kami diusir? Mereka bisa di sini. Ini merupakan suatu contoh bagaimana legitimasi moral berjalan eh, di dalam narasi-narasi mereka. Ini narasi-narasi seperti ini memang kalau kita pikir memang ini secara moral ya benar juga gitu, karena mereka tak maksudnya di sisi lain dari eh, konteks yang lain gitu. Jadi harusnya mereka gitu yang di situ. Kemudian ada informan saya satu lagi itu mengatakan, jadi makanya kalau dibilang berjuang ya jelas berjuang. Ini kan Indonesia punya tanah, wajar kan rakyatnya dulu. Nah, sekarang di mana keadilan sosialnya? Kita berdasarkan ajas Pancasila. Mana Pancasilanya? Mana Pancasilanya? Mana keadilan sosialnya? Begitu. Ini merupakan legitimasi-legitimasi moral yang dilakukan oleh kaum kaum perempuan di lahan tersebut. Kesimpulannya adalah konflik agraria di Desa Sampali mencerminkan ketimpangan akses tanah antara klaim legal perusahaan dan klaim moral masyarakat. Kemudian perempuan berperan sentral dalam mengelola lahan, mengorganisir aksi, dan menjaga ruang hidup meski masih menghadapi beban ganda dan marginalisasi formal. Dengan kerangka akses Rimba dan Peluso, tanah perjuangan terlihat sebagai arena politik yang dipenuhi negosiasi, perlawanan, dan strategi bertahan hidup. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pengakuan atas pengalaman lokal dan suara perempuan demi tercapainya keadilan agraria yang setara. Akhir kata dari presentasi saya ingin menyampaikan bahwasannya melalui kajian etnografi di Desa Sampali ini kita belajar bahwa akses tanah bukan sekedar soal hak formal, melainkan juga soal melainkan juga arena negosiasi, resistensi, eh, dan Sudah strategi selesai? hidup. Perempuan yang Sudah sering selesai terpikir, oh pemberian? sudah Bu, sudah Bu, Sudah? eh, Oke. sudah Bu. Baik. Tadi sudah pada kesimpulannya. Terima Ya kasih Bu. Bang Pemberian Hareva
mungkin saya bisa sedikit mengingatkan beberapa poin kunci tadi ya. Perempuan yang ditunjukkan Bang Harefa, ada narasi-narasi awalnya memperlihatkan bahwasannya urusan perempuan dan urusan tanah agraria itu melibatkan ada macam-macam, ada negosiasi, ada resistensi dan lain-lain. Itu mungkin isu-isu konseptualnya yang kita bisa ambil sementara. Dan mari kita lanjutkan untuk presenter yang kedua. Silahkan Kak Ruth Mika, apakah bisa menampilkan materinya? Saya coba dulu ya, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu. Ruth bukan host atau co-host, jadi belum bisa untuk menampilkan share screen. Ini, minta tolong Mas Farid. Udah. Oke, Ruth, 15 menit ya, Ruth. Silahkan dimulai. Sudah bisa menampilkan share screen? Ruth sudah fokus kok. Sudah, Ruth? Sudah co-host, Ruth? Sudah. Silahkan. Sudah, Bu. Oke. Sudah bisa? Sudah kelihatan nggak, Bu? Masih hitam. Kalau nggak bisa, bisa saya bantu aja, Ruth, pakai PPT yang tadi. Kamu boleh turunkan dulu, tutup dulu. Iya, Bu, sepertinya emang nggak bisa. Kamu tutup dulu, Ruth, biar saya yang bantu dari sini. Iya, Bu, sudah tutup. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, silahkan Ruth. Waktu kamu sudah berjalan dari tadi, jadi mungkin tinggal sisa 13 menit. Wah, baik, Bu. Oke, selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara kegiatan ini, Let's Talk. Saya adalah Ruth Mikael Simanulang. Saya adalah peneliti muda dari IRC, dari USU. Mungkin ini adalah awal bagi saya untuk memperdalam kajian saya dan juga mempresentasikan hasil penelitian saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Klaim Identitas Perjuangan Perempuan dalam Konflik Agraria di Kampung Menteng Tulang Pusu, Desa Amplas, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh teman saya, bahwasanya konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya di daerah Deli Serdang, sudah cukup lama, yakni kami meneliti di tanah jaluran yang diklaim oleh rakyat penunggu sebagai tanah adat mereka atau tanah ulayat mereka, yang sejak 1950-an mereka berulang kali mengalami berbagai bentrok dengan perusahaan negara dan sekarang dengan PTPN 2. Di tahun 1953, rakyat penunggu membentuk sebuah wadah namanya BPRPI untuk sebagai wadah untuk memperjuangkan tanah mereka. Perlahan-lahan mereka memasuki lahan dan saat ini mereka tinggal di lahan PTPN. Dan meskipun sampai sekarang belum ada pengakuan secara legal dari pemerintah, dan yang mereka miliki saat ini adalah surat dari BPRPI, dan itu masih terlihat dari tidak adanya fasilitas yang cukup di sana dan juga pengakuan dari negara masih terbatas. Kemudian dalam berbagai perjuangan mereka sekarang, rakyat penunggu yang tadi yang adalah kelompok tani sekarang berubah menjadi
masyarakat adat. Mereka sekarang mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat adat, dan perempuan cukup mengambil peran yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai tentang masyarakat adat itu sendiri. Kebanyakan dalam studi-studi terdahulu, perempuan ditempatkan sebagai korban, namun dalam penelitian saya melihat bahwasanya perempuan itu adalah penggerak dalam perjuangan. Nah, klaim identitas sebagai masyarakat adat inilah justru nanti yang memperkuat bagaimana posisi mereka dalam perjuangan. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian saya adalah saya menggunakan pendekatan etnografi dengan live-in di lapangan selama 2 bulan, kemudian saya melakukan wawancara, observasi partisipan. Saya mewawancarai tokoh-tokoh perempuan aman, dan juga BPRPI, pengurus BPRPI, dan melakukan analisis dengan menggunakan ongoing analisis dan juga mencatat dalam bentuk film dan verbatim. Adapun kerangka teori yang saya gunakan, kerangka konsep, yaitu tentang identitas dari Stuart Hall. Ia mengatakan bahwa identitas itu bersifat dinamis, selalu dalam proses, dan merupakan produk dari konstruksi sosial. Jadi pergeseran dari rakyat penunggu yang tadi sebagai petani, yang kemudian menjadi masyarakat adat, dapat dipahami sebagai bentuk becoming, yaitu identitas baru yang mereka gunakan untuk memperjuangkan tanah. Next. Dan ini adalah sejarah perjuangan rakyat penunggu itu sendiri. Mereka sejak zaman kolonial Belanda, saat tembakau ditanam di tanah di Sumatera Timur, rakyat penunggu ini telah tinggal di sekitar wilayah-wilayah konsesi, dan mereka memanfaatkan yang namanya tanah jaluran. Itu tanah setelah masa tembakau, mereka diperbolehkan untuk menggunakan tanah itu, ya, itu tanah yang disebut dengan tanah jaluran. Namun seiring berjalannya waktu terjadi dinamika karena peralihan antara pemerintah Indonesia, dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Indonesia, terjadi banyak sekali dinamika pengelolaan lahan yang kemudian rakyat penunggu itu sendiri tidak memiliki hak atau tidak memperoleh akses lagi ke tanah jaluran. Lalu di 1953 mereka melakukan berbagai pergerakan untuk merebut kembali hak mereka. Di sana mereka di 1953 ini membentuk wadah namanya BPRPI untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, di tahun 1960 sampai 1990, sebenarnya rakyat penunggu berulang kali mencoba untuk menduduki lahan itu kembali, namun lahan itu telah dikelola oleh pihak perkebunan, dan itu sangat dijaga ketat oleh mereka, tidak membiarkan masyarakat untuk masuk ataupun untuk mengelola lahan. Di tahun 1998 mereka kembali lagi, itu di era reformasi, masyarakat rakyat penunggu mencoba untuk kembali lagi ke lahan. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menduduki kembali lahan, namun lagi-lagi upaya-upaya yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Lalu akhirnya di tahun 2010 sampai sekarang mereka mereka mengganti identitas dari yang dulunya adalah petani, sekarang menjadi masyarakat adat, dan tujuannya adalah untuk memperkuat klaim mereka atas tanah jaluran yang tadi. Dan peran perempuan di sana sangat besar. Mereka dengan berani menduduki lahan, kemudian mereka bertani, dan sampai sekarang mereka membangun rumah di sana, kemudian ikut organisasi, membentuk perwiritan, dan berbagai kegiatan lainnya. Berikut adalah proses dari pergeseran identitas mereka sendiri, yang mana mereka berubah dari rakyat penunggu, itu kelompok petani, ke masyarakat adat. Nah, di masa kolonial itu, rakyat penunggu jelas masih merupakan kelompok petani. Mereka itu kelompok yang hidup di tanah jaluran yang tadi. Di 1950-an mereka juga merupakan bagian dari kelompok
tani, mereka membentuk organisasi kelompok tani namanya BRPI. Di 1960 sampai 1990 mereka terus-terusan melakukan pergerakan ke lahan namun tetap gagal. Nah, di 1990-an klaim mereka mulai berubah seiring dengan hadirnya para NGO dan juga AMAN yang turut mengadvokasi hak-hak mereka. Dan dari 2010 sampai sekarang mereka mengidentifikasi diri sebagai rakyat, sebagai masyarakat adat untuk memperkuat klaim mereka. Adapun peran perempuan di lapangan saya lihat cukup besar, meskipun dalam narasi-narasi tentang peran perempuan ataupun dalam masalah konflik misalnya, perempuan kerap disebut sebagai korban. Namun di sini saya melihat di lapangan, di tempat penelitian saya melihat bahwasanya mereka bukan hanya korban, tapi justru mereka bisa survive dan bahkan mereka bisa jadi agen pergerakan dalam memperjuangkan tanah mereka. Hal itu terlihat dari klaim mereka secara nyata, di mana mereka berupaya melakukan pendudukan lahan, lalu mereka bertani di lahan itu meskipun mereka menghadapi berbagai intimidasi, berbagai ancaman dan kekerasan lainnya. Tapi mereka dengan sangat berani untuk melawan, seperti yang teman saya jelaskan tadi. Sebenarnya deskripsi saya itu saya menjelaskan tentang resistensi perempuan, di mana sangat banyak sekali upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh perempuan. Kalau dari kacamatanya James Scott, saya melihat bahwasanya perempuan itu melakukan perlawanan-perlawanan sehari-hari, yaitu dengan menduduki lahan misalnya. Dan perlawanan-perlawanan kecil-kecilan itu, perlawanan sehari-hari seperti bertani di lahan, membangun rumah, itu menghasilkan, dan itu maksud saya perjuangan mereka cukup berhasil gitu dibandingkan dengan perlawanan besar-besaran seperti demonstrasi. Perlawanan kecil-kecilan itu yang James Scott sebut sebagai resisten, everyday resisten, itu cukup berhasil gitu. Dan kemudian hasil-hasil dari pertanian mereka gunakan untuk membangun ekonomi keluarga. Ya, baik, Bu. Kemudian perempuan menguatkan identitas mereka sebagai masyarakat adat itu melalui perwiritan, melalui sekolah-sekolah, sekolah anak-anak. Kemudian mereka juga membuat kebun kolektif dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang memperkuat solidaritas mereka. Kemudian perempuan juga berusaha untuk memperoleh legitimasi formal melalui SK pengakuan desa. Mereka telah memiliki SK pengakuan desa yang itu merupakan bagian dari strategi klaim mereka. Kemudian perempuan juga terlibat dalam organisasi perempuan aman yang membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka dalam hal advokasi. Next. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu identitas rakyat penunggu itu bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi selalu berada dalam proses yang dibentuk dan selalu berubah-ubah. Jadi identitas mereka, identitas rakyat penunggu yang tadi sebagai kelompok petani, itu berubah menjadi masyarakat adat sekarang, merupakan upaya mereka untuk mendapatkan kembali hak mereka atas tanah jaluran. Kemudian perempuan rakyat penunggu itu sendiri, mereka memiliki peran yang cukup penting, yang mana selama ini disebut sebagai korban, tetapi ternyata mereka berhasil menjadi menggerak dalam perjuangan untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Ale. Terima kasih. Baik, terima kasih Rutmika. Bapak Ibu sekalian, dari presentasi Rutmika kita bisa menambah satu poin lagi,
bahwasanya perempuan itu dicoba oleh Rutmika digambarkan sebagai fighter. Jadi tidak hanya sebagai victim saja, tapi mereka juga fighter. Jadi isu agensi perempuan sudah mulai dimunculkan oleh Rutmika dari hasil kajiannya. Mungkin kita bisa melihat aspek atau sisi lain. Silahkan Rehan sambil mempersiapkan PPT-nya, saya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bahwa materi yang ketiga ini mencoba melihat bagaimana proses-proses seperti yang tadi sudah digambarkan Rutmika dan pemberian pada desa yang lain juga di wilayah frontir di Medan, bicara soal kecemasan pada perempuan dan ada keragaman bentuk kecemasan perempuan yang tinggal di wilayah-wilayah yang berkonflik dengan perusahaan. Silakan Rehan dimulai 15 menit dari sekarang. Apakah sudah kelihatan, Bu? Tadi sudah lalu hilang. Sebentar, Bu ya. Oh, saya nggak bisa untuk minta sharing, Bu. Oh ya, Sudah? Kayaknya tadi belum sudah. bisa, Bu. Belum bisa minta share screen. Tuh. Belum co-host. Kayaknya Udah bukannya coba sudah. lagi. Sudah bisa Oke. harusnya, Yan. Sudah bisa? Sudah kelihatan, Bu, Bapak Ibu? Sudah. Baik. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang berbahagia. Terima Maaf, Rehan. kasih telah... Mungkin dibesarin dulu, Rehan. Dibesarkan ini gelas. Oh. Ditampilin gede. Full screen. Oke, sudah, Kak? Sudah. Oke. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih telah menghadiri konferensi Kartini ini. Perkenalkan, saya Rehan Maulana. Pada sesi ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kecemasan Identitas dalam Mempertahankan Akses Lahan di Kampung Tanjung Gustaa, Desa Kelambir Lima Kebun, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bisa dilihat dari data dari Konsorsium Pembaruan Agraria ini, terjadi peningkatan kasus konflik agraria dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Ada peningkatan yang signifikan, terutama pada sejak tahun 2022 terdapat 212 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat kasus konflik agraria sebanyak 241 kasus, dan pada tahun 2024 hampir terjadi 300 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Lalu di Kampung Tanjung Gustaa terdapat kasus konflik agraria yang bersinggungan atau berhadapan dengan antara masyarakat dan juga perusahaan perkebunan PT PN2. Masyarakat tentunya berusaha merebut dan mempertahankan akses lahan itu dari PT PN2. Nah, dampak dari konflik agraria yang berkepanjangan ini membuat masyarakat memunculkan rasa cemas, takut kehilangan tempat tinggal mereka. Baiklah, untuk rumusan masalah, bagaimana hubungan antara kecemasan identitas perempuan dan konflik lahan yang terjadi di Kampung Tanjung Gustaa, dan bagaimana kecemasan identitas tersebut atau kecemasan identitas perempuan di Kampung Tanjung Gustaa memengaruhi upaya mereka dalam mempertahankan akses lahan. Untuk metode penelitian saya menggunakan pisau etnografi, dan cara saya mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi berupa foto dan video. Untuk lokasi penelitian, tepatnya ada di Kampung Tanjung Gustaa, di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Di sebelah kanan ini adalah foto dari Tugu BPRPI atau organisasi yang membawahi atau wadah dari perjuangan para masyarakat di tempat tersebut. Ini adalah sejarah dari rakyat penunggu. Era Kesultanan Delhi tahun 1800-an. Sebelumnya masyarakat hanya berladang di tanah yang diberi oleh Kesultanan Delhi. Pada masa itu mereka berladang seperti padi dan palawija untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu datanglah Belanda dan terjadi kontrak kerja antara Kesultanan Delhi dan pihak Belanda terkait penanaman tembakau di Sumatera Timur. Di samping itu, masyarakat di Sumatera Timur atau masyarakat di Sumatera Timur itu mengklaim dirinya sebagai rakyat menunggu,
mendapatkan tanah yang mereka bisa gunakan untuk bercocok tanam padi dan palawija. Tanah tersebut mereka panggil atau mereka sebut sebagai tanah jaluran. Lalu pada era pasca kemerdekaan terjadi nasionalisasi perusahaan milik Belanda dan sayangnya tanah jaluran dihapuskan. Lalu masyarakat berjuang untuk merebut kembali tanah tersebut yang mereka anggap sebagai tempat tinggal mereka. Lalu pada tahun 1953 terbentuklah suatu wadah perjuangan bagi para masyarakat ini yang disebut dengan BPRPI atau Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian sejarah terbentuknya Kampung Tanjung Gusta atau saya singkat Kampung TGA. Tanah ini sebelum dikelola perusahaan milik Belanda, namun setelah nasionalisasi perusahaan milik Belanda, tanah ini dikelola oleh PTPN 9 atau PTPN 2 yang sekarang berubah nama menjadi PTPN 2. Dari tahun 1950-an sampai tahun 2010, perjuangan masyarakat benar-benar intens dilakukan. Dan pada tahun 1980-an, Kampung Tanjung Gusta terbentuk. Namun, terbentuknya Kampung Tanjung Gusta ini tidak lepas dari pro dan kontra. Ada dua klaim, baik dari pengurus kampung tersebut ataupun dari PTPN 2. PTPN 2 mengklaim bahwa HGU Kampung Tanjung Gusta masih aktif, sedangkan pihak kampung atau pihak pengurus kampung mengklaim bahwa HGU di kampung tersebut sudah habis pada tahun 2010. Dan sekitar akhir tahun 2010, kepengurusan Kampung Tanjung Gusta terbagi menjadi dua, yaitu Kampung Tanjung Gusta A dan Kampung Tanjung Gusta B. Jadi ada sedikit pemekaran wilayah. Jadi ada terbagi dua kampung tersebut. Lalu slide selanjutnya, dari konflik agraria yang berkepanjangan selama puluhan tahun ini, tentunya memunculkan rasa cemas, rasa trauma tentu bagi masyarakat, terutama perempuan, karena ada beberapa unsur yang memunculkan rasa cemas tersebut, seperti masalah administrasi, masalah kelengkapan dokumen legalisasi tanah, dan juga masalah trauma bagi sebagian masyarakat yang pernah merasakan adanya intimidasi intimidasi dan juga paksaan dari pihak perkebunan pada zaman dulu, dan juga ada konflik internal dalam kelompok BPRP tersebut, dan juga tentunya masalah ekonomi yang masih menghantui sebagian masyarakat di Kampung Tanjung Gusta ini, yang akhirnya membuat mereka cemas dan juga merasa trauma terhadap hal tersebut. Lalu kaitannya dari konflik agraria dan juga kecemasan ini tentunya membawa suatu hal yang seperti adanya saling klaim tadi antara terhadap akses lahan antara pihak kampung dan juga pihak PTPN membawa rasa trauma dan cemas terutama bagi perempuan di Kampung Tanjung Gusta A. Dari temuan yang saya teliti ada dua bentuk kecemasan bagi perempuan di Kampung Tanjung Gusta ini, seperti mereka merasa cemas berat. Dampak dari hasil cemas itu mereka melakukan suatu aksi seperti demo ke kantor DPRD atau demo ke kantor BPN sebagai respon dari rasa cemas mereka, cemas takut digusur itu. Dan dari yang saya wawancara dan dari yang saya observasi, sebagian perempuan yang merasa cemas berat ini adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di kampung tersebut sejak 10 tahun terakhir atau setidaknya seperti itu. Dan juga ada sebagian perempuan yang cemas namun merasa pasrah akan keadaan. Seperti dari salah satu informan yang saya wawancarai, dia bilang, ya kalau misalnya mau digusur ya digusur aja, kan digusur rame-rame seperti itu. Atau ya yang mereka tuh takut digusur cuman tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hanya bisa berdoa dan berharap tidak ada penggusuran yang terjadi, atau merasa mereka atau tempat tinggal mereka atau identitas mereka atau tempat tinggal yang mereka anggap sebagai identitas tersebut tidak hilang gitu. Hanya bisa berharap dan berdoa.
Dan dari yang saya observasi dan juga saya wawancarai, cara penanggulangan rasa cemas dan trauma ini, terutama pada perempuan, biasanya berupa berdoa di tempat ibadah, di masjid ataupun di gereja, ataupun sebagian perempuan juga membentuk kelompok pengajian atau wirid yang menurut mereka cukup berguna untuk menanggulangi rasa cemas tersebut atau rasa trauma tersebut. Oke, di bagian kesimpulan, kontestasi dalam arena sosial ini untuk mempertahankan akses lahan membawa dampak berupa kecemasan identitas di tengah masyarakat, terutama pada perempuan. Terdapat dua bentuk rasa cemas pada perempuan di Kampung Tanjung Gustaa ini, seperti cemas berat dan cemas namun merasa pasrah. Dan untuk poin terakhir, cara mengatasi rasa kecemasan pada perempuan di Kampung Tanjung Gustaa masih bersifat individualistik, belum berada di tahap kelompok atau komunal. Perlu digarisbawahi, penanganan kecemasan ataupun kita bilang kesehatan mental, atau saya bilang kesehatan mental itu perlu dilakukan atau ditingkatkan dengan berbasis budaya kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak konflik agraria. Itu harus dilakukan supaya setidaknya mereka merasa safe atau merasa aman di tengah-tengah konflik agraria yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih Rehan. Kamu memberikan sebuah warna baru yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama soal advokasi yang tidak hanya membantu mereka mendapatkan klaimnya, tapi juga advokasi persoalan-persoalan psikososial yang coba ditawarkan Rehan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, silahkan menuliskan jika ada komentar, saran, masukan, pertanyaan di dalam kolom Q&A, atau nanti boleh juga raise hand setelah narasumber terakhir Kak Wina bisa menyelesaikan PPT-nya. Nah, untuk terakhir ini Kak Wina akan menambahkan satu isu penting lain di dalam isu yang sudah kita bahas sejak tadi, yaitu tentang gentrifikasi. Gentrifikasi itu akan dijelaskan lebih lanjut, tapi kurang lebih dia sekitar proses alih fungsi lahan yang menyebabkan adanya perubahan sosial, ekonomi, dan demografi di sebuah wilayah yang dikaitkan dengan urbanisasi oleh Kak Wina. Silahkan Kak Wina melakukan presentasenya 15 menit dari sekarang. Suaranya Kak Wina? Ya, sudah ya Kak? Presentasi Ya, saya sudah. sudah kelihatan juga ya Kak? Oke, Sudah kelihatan. baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Sri Alam Sembiring. Terima kasih juga kepada Lestalk, Mitra Wacana, dan Kalyana Mitra yang sudah memfasilitasin panel ini. Presentasi saya sebenarnya melengkapin dari 3 presenter sebelumnya ya. Judulnya Komodifikasi Lahan, Gentrifikasi, dan Perempuan Adat Rakyat Penunggu di Kawasan Frontir Urban Medan. Nah, kenapa apa ya, topik frontir atau perbatasan secara antropologi diinisiasi pertama sekali oleh Anasing. Biasanya membicarakan topik frontir itu ada di kawasan rural, tapi studi kali ini topik frontir ini kita ingin membahas di kawasan urban, yaitu Kota Medan. Nah, kenapa topik frontir ini? Kenapa sih? Apa sih definisi dari perbatasan ini? Perbatasan sebenarnya satu konsep abstrak di mana terjadi pertarungan otoritas, kedaulatan, dan hegemoni di masa lalu yang telah atau sedang ditantang oleh rejim-rejim baru, teritorialisasi, dan kepemilikan. Nah, kalau kita melihat Medan yang sekarang, Bapak Ibu partisipan bisa melihat kotak di bawah ini adalah Medan berada di antara pusatnya di Belawan. Tapi ketika kemudian perkembangan terjadi, Polonia dipindah ke Kuala Namo ya,
terjadi perkembangan kota yang signifikan yang arahnya juga melampaui bukan hanya di perbatasan merah Kota Medan ini, tapi juga bergeser ke arah bawah ya, ke Kuala Namu dan sekitarnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar bandar apa yang peta yang ini peta Google ini ya, kita bisa melihat bahwa tutupan lahan di sekeliling Kota Medan yang hijau-hijau itu adalah kawasan perbatasan. Itulah yang kita masuk kawasan perbatasan atau frontir urban Medan itu. Jadi dia bergerak. Kawasan itu sebetulnya kawasan perkebunan HGU umumnya milik PT PN 2 yang sekarang terjadi pertarungan otoritas kedaulatan dan hegemoni. Jadi ada kelompok-kelompok yang sekarang ini saling bertarung memperebutkan kawasan perbatasan ini. Nah, saya menggunakan metode path SWOT etnografi. Kawasan ini sebenarnya di frontier urban Medan ini fokus pada Desa Sampali, Desa Amplas, Desa Kelambi 5 yang semua sebenarnya adalah bagian dari Deli Serdang. Tapi dia adalah perbatasan antara Medan dan Deli Serdang yang sangat dekat sekali dan sekarang ini sedang berubah kencang sekali menjadi kawasan satelit baru dari Kota Medan. Nah, subjek utama dari topik ini adalah perempuan adat rakyat penunggu. Saya menggunakan pendekatan ekologi politik dan feminisme ekologi. Kalau dari bagaimana sih penciptaan frontier Medan? Medan sekarang ada dalam kawasan frontier yang sedang berkembang dan dipengaruhi globalisasi politik ekonomi. Jadi penguasaan tanah sejak 150 tahun yang lalu didorong oleh akumulasi primitif, pemagaran atau enklosur, privatisasi melalui pemberian izin-izin konsesi perkebunan yang dinasionalisasi setelah kemerdekaan dan menjadi izin HGU pasca 1960. Teritorialisasi dilakukan melalui berbagai regulasi di antaranya Undang-Undang Perkebunan. Teritorialisasi di sini bukan hanya konsep abstrak ya, adanya regulasi yang membatasi bahwa kawasan ini adalah kawasan perkebunan HGU yang nggak boleh dimasukin oleh orang-orang yang nggak punya legalisasi, yang nggak punya kompetensi kira-kira terhadap teritorial itu. Tapi selain konsep abstrak, dia juga memang kita akan melihat bahwa teritorialisasi itu betul-betul sekarang dengan berkembangnya gentrifikasi dibangun pagar memang yang membatasi ini teritorial kita gitu kira-kira. Nah, ada aktor-aktor baru yang bermain bukan hanya aktor negara tapi juga aktor bukan negara. Ada pengembang, OKP, broker, kelompok tani, masyarakat adat. Nah, legalisasi yang dilakukan itu bisa sifatnya direct dan indirect, langsung atau tidak langsung. Jadi kalau negara legalisasinya HGU yang kemudian menjadi HGB, lalu kemudian menjadi SHM atau kemudian menjadi SHM. Nah, biasanya kelompok-kelompok tani, masyarakat adat itu memiliki surat pengelolaan desa, surat pengelolaan kelompok tani, atau surat pengelolaan masyarakat adat. Nah, dalam proses-proses di kawasan frontier ini, terdapat kekerasan, baik itu gusur paksa, keterlibatan OKP, polisi, maupun militer. Sejarah frontier urban Medan bisa kita lihat ini melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya. Jadi 1867 ketika pertama sekali Ninfus masuk ke frontier rural Sumatera Timur ya untuk membangun perkebunan tembakau, ada Verenigd Delhi Maskapait yang mendapatkan konsesi dari Sultan Delhi seluas 250.000 hektar. Ini membentang dari Sungai Ular hingga Sungai Wampu yang menjadi klaim rakyat penunggu. Nah, PDM menanam tembakau seluruhnya di kawasan ini, yang kemudian dinasionalisasi menjadi PT PN 9. Lalu ada dua perusahaan lagi, NV Sanembah Maskapit dan NV Delhi Maskapit, yang mendapatkan konsesi seluas 540.000 hektar, yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Keduanya menanam tanaman keras di arealnya. SM dan DM ini dinasionalisasi menjadi PT PNP 2. Nah, sejarahnya yang dimaksud rakyat penunggu adalah Ladang Reba terdiri dari etnik Karo, Melayu, dan Simalungun yang tersingkir dari tanah-tanah produktif mereka. Pada 1996, PT PN 9 dan PT PN 2 merger menjadi PT PN 2. Nah, ketika era reformasi, terdapat gerakan reclaiming di mana setelah 98, tapi sebelum
era 98 sebenarnya kawan-kawan rakyat penunggu sudah melakukan reclaiming di kawasan-kawasan HGU PTPN 2 ini. Nah, pada 2004 setidaknya data yang kita peroleh PTPN 2 itu masih memiliki 62.000 hektar lahan HGU aktif, termasuk di dalamnya 5.873 hektar yang dikeluarkan menjadi ex-HGU, namun sampai saat ini belum terdistribusi setelah 21 tahun ya. Jadi tidak ada penyelesaian terhadap konflik agraria yang sebenarnya sudah mengemuka cukup panjang di areal frontier urban tadi. Nah, ada janji nawacita untuk reforma agraria oleh Presiden Jokowi. Janji sebelum janji reforma agraria itu sebetulnya didahului dengan pernyataan Gus Dur, kembalikan tanah rakyat di perkebunan, karena tanah-tanah Gus Dur menyatakan bahwa tanah-tanah perkebunan itu sebagian diambil dari tanah-tanah rakyat. Nah, karena pernyataan Gus Dur ini untuk di PTPN 2 ada 18.000 hektar yang kemudian diduduki oleh petani penggarap, OKP, masyarakat adat, dan lain-lain, termasuk juga pengembang di dalamnya. Kenapa? Karena kemudian pada tahun 2004 ketika tim B+ mendorong penyelesaian 5.873 hektar, dalam prakteknya itu tidak terdistribusi. Jadi ketika 2014 ada janji nawacita dari Jokowi untuk reforma agraria 4,9 juta hektar target Tora. Dalam kenyataannya sampai di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi itu tidak menjadikan BUMN sebagai objek Tora, sehingga tidak mungkin dieksekusi untuk redistribusi dan distribusi aset dan akses kepada kelompok-kelompok masyarakat termasuk masyarakat adat. Nah, saya ingin berbicara lebih jauh bagaimana karena konflik yang mengemuka ini tidak ada penyelesaian selama lebih dari 25 tahun, komodifikasi lahan dan gentrifikasi itu terjadi dengan cepat. Medan berkembang menjadi kawasan urban yang dulunya pinggiran-pinggiran kota Medan adalah tempat jin buang anak, sekarang sudah sangat ramai sekali. Misalnya Tanjung Gusta, Sampali, Amplas, itu adalah kawasan yang sebenarnya pinggiran, tapi sekarang itu sangat ramai sekali. Pada 2011, proyek Delhi Megapolitan itu diinisiasi, digadang-gadang ini targetnya untuk perumahan rakyat. Kerjasama antara PTPN 2 dengan Kementerian Tarukim. Tapi kemudian dalam prakteknya di 2021 berubah menjadi perumahan mewah dan sangat mewah. Nah, pada 2018 BUMN tidak menjadi objek Tora ketika keluarnya Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Nah, kemudian di satu sisi Erick Thohir menyetujui 8.077 hektar lahan HGU aktif untuk dijual dalam mekanisme pasar, di mana 2.500 hektar diantaranya akan menjadi SHM, sertifikat hak milik, dan 5.500 hektar di antara 8.000 hektar itu akan menjadi HGP dengan HPL di PTPN 2. Jadi betul-betul tanah negara ini lepas, akan hilang, masuk ke kantong individu-individu di PTPN 2. 2019 ada MOU antara PTPN 2 dan PT Ciputra dalam proyek Delhi Megapolitan. Lalu 2021 groundbreaking proyek Citra Land Helvetia untuk pertama sekali diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara waktu itu Pak Edi ya. Pada 2024 BUMN akhirnya masuk menjadi objek Tora setelah gerakan sosial mendorong direvisinya Perpres 86 itu menjadi Perpres 62 tahun 2024. Namun ternyata faktanya adalah PTPN 2 kebal hukum. Penyelesaian konflik agraria diselesaikan dengan pendekatan divestasi dengan kewajiban siapa yang ingin mendapatkan tanah dari PTPN 2 yang ini tanah negara notabene harus membayar kepada PTPN 2. Nah, sekarang kita ingin melihat di mana sih posisi perempuan adat rakyat penunggu. Kawan-kawan, ini adalah foto dari salah satu rumah yang mendapatkan ganti rugi untuk proyek Delhi Megapolitan dan mereka harus meruntuhkan sendiri rumah tersebut. Jadi
Pertama, kita bicara indigeneity atau keadatan. Indigeneity itu merupakan satu kerja budaya yang terkait erat dengan perjuangan penentuan nasib sendiri atau self-determination. Saya merujuk menggunakan definisi masyarakat adat yang digunakan oleh Aman dan Tanyali. Ada karakteristik di dalamnya. Pertama, subjek hukum berupa sekelompok orang yang hidup turun-menurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya. Nah, rakyat penunggu adalah sekelompok masyarakat adat yang diikat oleh teritorial dan oleh teritorial ya. Jadi kan dua. Kita bisa melihat masyarakat adat itu berdasarkan genealogi, berdasarkan teritorial, atau kombinasi keduanya, teritorial dan genealogi. Nah, itu kalau kita ingin mengidentifikasi siapa sih sebetulnya rakyat penunggu. Lalu kemudian ada ikatan pada asal-usul leluhur, kemudian ini jelas dimiliki oleh rakyat penunggu. Yang ketiga, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adatnya. Ini juga jelas dimiliki oleh rakyat penunggu dengan klaimnya, lalu memiliki sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik sosial, dan hukum. Nah, banyak peranata ekonomi, politik sosial, dan hukum ini sudah hilang dari rakyat penunggu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa budaya itu 60% berakar dari tanah. Ketika tanahnya dirampas 150 tahun, maka banyak pengetahuan budaya, pengetahuan yang disimpan oleh khususnya perempuan terkait tanah itu hilang. Nah, lalu yang kelima ada karakteristik struggle, bahwa mereka berjuang atas hak-haknya melawan kapital dan negara. Inilah yang menjadi pondasi berubahnya BPRPI pada tahun 199 dari organisasi tani menjadi kelompok masyarakat adat. Ini sebetulnya relate dengan apa yang sudah didefinisikan oleh Ruth Mika ya terkait identitas politik masyarakat adat yang digunakan oleh rakyat penunggu. Nah, kenapa ini penting? Karena terus terang saya ketika awal melakukan studi terhadap rakyat penunggu, siapa rakyat penunggu ini? Ini bikin panic attack yang secara konseptual bagaimana bisa menjelaskan rakyat penunggu sebagai masyarakat adat yang berada di wilayah urban yang identitasnya sudah hampir hilang, kira-kira begitu ya. Klaim atas teritorialnya juga lagi bertarung dengan negara. Nah, masyarakat adat rakyat penunggu mendefinisikan karakteristik indigenity-nya dari 3 hal. Pertama, Mustotin, itu kelompok orang yang pertama membuka hutan rebah dan ladang rebah, membuka kampung dan hidup menetap, turun-menurun di situ. Lalu ada Semenda, keturunan Mustotin yang melakukan perkawinan dengan warga di luar kampung. Menetap di kampung dan ikut dengan aturan pemimpin kampung. Resam adalah penduduk yang datang dan menetap di satu wilayah adat kampung paling sedikit 5 tahun tanpa melakukan perkawinan dengan keturunan Mustotin atau Semenda. Nah, tapi pada maklumat Kongres ke-9 BPRPI tahun 2018, mereka menambahkan satu karakteristik lagi, yaitu warga lain. Warga lain adalah warga yang bertempat tinggal di kampung atau berada di dalam adat masyarakat rakyat penunggu, tetapi tidak terdaftar atau tercatat dalam sistem administrasi. Tapi wajib mematuhi dan dikenakan kewajiban pribadi atas penempatan. Nah, Kak Wina, 1 menit lagi Kak Wina. ya, sayangnya kan kemudian kemampuan pengorganisasian lemah sehingga ini justru menjadi apa ya? Menjadi justru melemahkan. Poin keempat ini justru menjadi melemahkan keidentitasan, keindigenitian dari rakyat penunggu. Nah, di mana perempuan adat rakyat penunggu? Perempuan adat rakyat penunggu menghadapi beragam bentuk kekerasan, pelabelan, stigma, pemutusan akses, diskriminasi, bahkan kekerasan psikis yang dialami rakyat penunggu, perempuan rakyat penunggu dalam memperjuangkan hak-haknya di dalam gerakan sosial mereka. Nah, perempuan rakyat penunggu juga dieksklusi dari proses-proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan penguasaannya. Ini kawasan klaim dari Sungai Ular sampai Sungai Wampu, rakyat penunggu. Nah, melemahnya indigeneity tadi sudah saya sampaikan lisan. Ini kawasan Delhi Megapolitan, proses gentrifikasi yang akan merubah lahan-lahan HGU menjadi SHM dan HGB. Tekanan gentrifikasi pada perempuan adat di kawasan frontier Medan, pertama ada penggusuran dan hilangnya akses tradisional atas tanah. Jadi masuknya
Deli Megapolitan, Jimmy Cambridge, Keluarga Shah, Endi Bahtiar, Alek Ketaren, dan lain-lain ke kawasan perbatasan Kota Medan ini dengan membangun banyak perumahan mewah, itu menyingkirkan sebetulnya secara langsung dan tidak langsung keberadaan perempuan adat atas tanah-tanah dan akses mereka ya atas tanah-tanah tersebut. Ini diperkirakan menyingkirkan perempuan-perempuan di 11 kampung di kawasan Frontier Medan. Nah, identitas politik sebagai masyarakat adat dan perempuan adat tidak direkognisi oleh negara hingga hari ini. Baik oleh negara secara nasional belum ada undang-undangnya, dan di Provinsi Sumatera Utara kita berhasil mendorong Perda Tapanuli, Perda Humbahas masyarakat adat ya, Perda Tobasa, tapi tidak berhasil untuk yang Sumatera Utara setelah 9 tahun. Jadi peran-peran perempuan ini terpinggirkan juga oleh struktur patriarki, beban ganda, dan KDRT yang mengemuka ya. Nah, saya mau tutup saja. Peran tradisional perempuan, penjaga pangan, pengelola lahan, dan pelestarian budaya dan dinamika sosial dalam rumah tangga. Perempuan adat merubah strateginya, menanam beton di persil bagiannya. Pemuda-pemuda adat masuk dalam reproduksi sosial yang menyediakan tenaga kerja murah bagi kota, sedangkan pemuda adat bermigrasi umumnya. Tanah terbatas dan kondisi internal organisasi tidak memungkinkan pemuda dan perempuan adat berkembang dan berpartisipasi dalam gerakan sosial mereka. Nah, agensi perempuan memang muncul, tapi sumber daya sangat terbatas. Jadi ada seperti matahari perempuan yang muncul, tapi sulit sekali mengajak lebih banyak perempuan-perempuan, saya kira, untuk muncul dan memunculkan agensinya lebih jauh. Nah, perjuangan terkalibrasi di nasional, tetapi kampung-kampung tertinggal jauh. Karena memang secara struktur internal, sulit sekali perempuan-perempuan ini yang sedikit ini untuk bisa mempengaruhi sangat banyak di dalam internal rakyat penunggunya. Meskipun terdapat 5 kampung yang mendapat pengakuan pengelolaan dari penguasaan tingkat desa. Kaderisasi tidak berjalan karena patriarki yang sangat kuat. Perjuangan mendorong remisi melalui rancangan Perda Masyarakat Adat sejak 2016-2025 belum berhasil. Ini rumah tadi. Ini terakhir Kak, ini rekomendasi. Pertama, penting kaderisasi, penting melakukan networking, penting mengefektifkan pengorganisasian komunitas pada perempuan adat rakyat penunggu, penting pemberdayaan ekonomi dan pengembangan ekonomi perempuan adat rakyat penunggu, penting menyepakati agenda advokasi kebijakan bersama menghadapi arus gentrifikasi di sekitar kawasan ulayat rakyat penunggu. Terima kasih Kak Alam, mohon maaf agak terlewat waktunya. Ini tim ERC di dalam penelitian frontier urban rural di Sumatera Utara. Terima kasih Kak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Wina, terima kasih semuanya. Baiklah Bapak Ibu, wah ini sudah banyak yang resen dan ada 3 di kolom Q&A. Tapi mungkin saya bisa sedikit mengambil poin-poin utama ya. Jadi dari semua narasumber yang super luar biasa hari ini yang berbasis penelitian ini, kita bisa berefleksi bahwa ekofeminisme, komodifikasi lahan, indigeneity ternyata bukan hanya sekedar tentang penderitaan atau ketertindasan. Kita mendengar tadi dari para narasumber ini juga ada ruang untuk menyoroti keagensian perempuan, kemampuan perempuan, terutama perempuan adat, untuk melawan, merawat, dan membangun dunia yang mereka harapkan bisa lebih adil dari kondisi yang sekarang. Jadi di tengah himpitan budaya patriarki dan eksploitasi sumber daya, perempuan itu tidak hanya bertahan kalau kita dengar cerita-cerita mereka, tapi juga menjadi aktor utama dalam gerakan ekologis, dalam mempertahankan tanah, dan dalam merawat kehidupan di tempat lokasi yang sudah mereka tampilkan. Jadi 3 narasumber pertama tadi memberikan kondisi di 3 lokasi yang menjadi lokasi penelitian mereka. Jadi para panelis kita hari ini juga menampilkan nuansa historis ya, yang menegaskan konteks isu-isu ekofeminisme dan seterusnya tadi di tempat lokasi mereka masing-masing. Mereka juga telah menunjukkan bahwa komodifikasi lahan bukan hanya soal ekonomi, ia juga menyangkut soal relasi kuasa, identitas, dan ada sisi spiritualitasnya. Dan indigeneity juga bukan hanya sekedar label etnis, tadi sudah ditegaskan kembali oleh narasumber terakhir, Kak Wina, melainkan juga cara hidup ya, melainkan juga cara hidup yang menolak dominasi dan menawarkan alternatif berbasis keberlanjutan dan kolektivitas, dan juga ada individualitas. Jadi menyala hari ini. Luar biasa inspirasinya, terima kasih. Mari kita beri dukungan buat seluruh panelis hari ini, dan kita boleh perkaya pengetahuan kita. Kami akan mulai dari yang sudah menulis dulu di kolom Q&A.
ada 3, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian yang raise hand. Izin sebentar ya Bapak Ibu, kita membacakan kolom di Q&A dulu. Tadi sudah sejak awal ada tanggapan dari Pak Ikram ya, sejak pukul 10.57 tadi. Ingin bertanya, mungkin ini tidak ada ditujukan ke siapa, tapi karena terkait kalimat senjata moral, mungkin saya memprediksi ini ditujukan kepada Bang Harefa. Jadi beliau sedikit bertanya mengapa perempuan itu disebut sebagai senjata moral oleh Bang Harefa yang memperkuat klaim suami atau masyarakat, sementara mungkin bagi Bang Ikram perempuan itu adalah korban. Dan juga mungkin ada beberapa saran masukan atau pertanyaan, apakah sudah juga ditelusuri terkait hak penguasaan tersebut dari pihak sisi perusahaannya, dan ada saran soal mediasi. Silakan mungkin nanti ini bisa ditanggapi oleh Bang Harefa. Dan pertanyaan kedua, saya bacakan dulu ya. Kakak abang sekalian, yang kedua ini ditujukan langsung oleh Pak Ikram kepada Mbak Wina. Bisa dibaca Mbak Wina ya di kolom Q&A. Apakah masih percaya dengan negara sehubungan dengan tanah, lahan, dan reforma agraria? Ya, kalau saya sih nggak percaya dan seterusnya ya, karena dinilai negara melakukan pembiaran dan berpihak. Nah, ini ada Bang Tommy atau Pak Tommy ya, ini orang Deli Serdang, memberikan informasi ada propaganda yang berbeda dari sudut pandang yang lain ya, yang ada tudingan-tudingan kepada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang sekarang ada di lahan itu, tudingan serakah atau preman yang menjara dan seterusnya dan seterusnya. Jadi beliau meminta barangkali ini bisa pendapat nanti secara singkat dari keempat panelis. Mungkin itu dulu, nanti kita langsung masuk kepada raise hand. Ini ada Bang Tommy masih raise hand, mudah-mudahan nanti pertanyaannya nggak sama ya Bang Tommy. Nanti setelah itu kita minta tanggapannya Mbak Esti dan Mbak Rahmi. Silahkan. Wah, Bang Farid orang Tanjung Kusta nih katanya, KTP. Silakan dulu, mungkin Bang Pemberian boleh menanggapi pertanyaan yang pertama di kolom Q&A. Halo Bang Pemberian, Harefa, silakan. Ya, Bu, dengar Bu ya. Ya. Eh, Terima kasih buat waktunya. Eh, saya berterima kasih kepada Pak Ikram yang sudah merespon mungkin sekali mungkin ini pernyataan dan sedikit pertanyaan, tapi kayaknya pernyataan sih ini menurut saya. Tapi eh, mungkin Bapak itu juga mengatakan bahwasannya senjata moral dapat memperkuat klaim masyarakat atau klaim suami. Eh, bagi Bapak itu perempuan di sana tuh menjadi korban. Oke. Eh, Sebenarnya saya sependapat dengan Bapak bahwasannya di perempuan di sana itu merupakan eh, korban gitu. Bahkan bukan hanya perempuan saja, eh, semuanya gitu. Mereka yang berada di lahan itu juga semuanya korban gitu. Akan tetapi sebenarnya eh, klaim moral yang dimaksud dalam hal ini, eh, perempuan itu memiliki peran ganda. Selain dia sebagai korban, dia juga eh, menggunakan strateginya, strategi legitimasi moral ini tadi yang untuk melawan, untuk mencoba keluar dari statusnya yang tadi menjadi korban gitu. Kemudian di sini juga Bapak juga mengatakan bahwasannya eh, sebagian mereka itu sudah ini ya sudah melakukan praktik jual beli. Ya, di lokasi penelitian saya di Desa Sampali, eh, praktik itu sudah banyak sekali saya lihat gitu. Eh, Mereka melakukan jual beli antar kelompok, antar individu, bahkan antar individu dengan individu dengan pemodal katakan gitu. Selain dari perusahaan perkebunan PTPN gitu. Tapi di sisi lain juga sebenarnya praktik ini juga menjadi eh, strategi bertahan hidup mereka gitu. Karena eh, status lahannya kan tidak tidak apa ya Pak ya, tidak tidak legal gitu. Jadi itu mereka gunakan, mereka jual beli ketika misalnya mereka membutuhkan anaknya bersekolah gitu. Mereka langsung menjual itu. Artinya eh, dapat yang instan gitu gitu mereka gitu. Jadi sebenarnya eh, saya sangat setuju dengan eh,
pernyataan Bapak bahwasannya memang perempuan itu menjadi korban. Tapi yang mau saya garis bawahi bahwasannya penelitian ini memang benar eh, melihat perspektif yang lain, bahwasannya selain korban, perempuan juga bisa menjadi eh, memiliki atau memiliki tonggak penting lah untuk dalam perjuangan mereka gitu. Dan memang penting untuk melihat bahwasannya eh, latar belakang sejarah penguasaan lahan di Desa Sampal ini yang mungkin akan menjadi studi lanjutan bagi saya itu juga menjadi masukan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Harefa. Lanjut Kak Wina, mungkin bisa merespon tanggapan Pak Ikram yang kedua, Kak Wina. Itu langsung ditujukan ke Kak Wina. Ya, eh, mungkin pertama begini Pak Ikram, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, masyarakat adat dan warga lainnya, warga negara lainnya, khususnya kelompok rentan ya, miskin kota yang ada di kawasan itu yang sekarang existing, itu sebenarnya memiliki hak atas tanah karena mereka adalah warga negara, citizenship. Hanya karena mereka warga negara saja pun mereka punya hak atas tanah, kira-kira begitu. Sedangkan masyarakat adat sendiri memiliki sejarah asal-usul atas klaimnya tersebut, kira-kira begitu. Dan sebenarnya sudah ada kebijakan reforma agraria. Nah, karena kita bernegara, maka ya rujukannya adalah mendorong bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya, kira-kira begitu ya. Kerja-kerja riset yang kita lakukan adalah bagaimana bisa menyediakan eh, rujukan akademik, kira-kira begitu ya, untuk bisa mendukung itu. Tapi persoalannya adalah saat ini justru pendekatan yang dilakukan oleh negara adalah disposesi. Justru mekanisme regulasi undang-undang yang ada maupun kebijakan dari nasional, dari presiden, menteri hingga bupati dan PTPN 2 sendiri itu kebijakan yang disposesi yang melakukan legalisasi untuk menggusur paksa warga negara dari lahan-lahan itu, kira-kira begitu. Nah, tekanan gentrifikasi, tekanan perubahan sosial dan ekonomi yang merubah kawasan-kawasan perbatasan tadi menjadi kawasan-kawasan yang sangat bernilai ekonomi, itu semakin memposisikan masyarakat adat semakin terpinggir, khususnya perempuan adat ya, yang berupaya melakukan klaim ulang atas sejarah asal-usulnya. Mungkin itu ya Pak Ikram, ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi memang kita sebagai warga negara harus melakukan kontrol terhadap negara. Udah dikontrol aja negara masih semena-mena, apalagi kalau nggak dikontrol. Kira-kira begitu Pak. Makasih. Mungkin itu dulu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Wina. Ada sisa satu lagi di kolom Q&A. Bang Tommy, tapi kebetulan karena Bang Tommy juga raise hand, mungkin nanti Bang Tommy kami kasih kesempatan kedua. Saya pilih raise hand satu dulu ya Bang Tommy ya, izin ya Bang, dari Mbak Esti atau dari Mbak Rahmi. Mungkin Mbak Esti dulu lebih sesuai urutan nama. Ya, Silahkan Mbak Esti. ya. Jadi ini untuk Hareva ya. Jadi pertanyaan saya mengundang pertanyaan yang lain terkait dengan tadi menyajikan kutipan langsung penggunaan kata Cina ya. Saya bersahabat dengan ini Indra Nababan. Dia adalah aktivis orang dari Medan, tokoh HKBP, bapaknya juga tokoh HKBP, sahabat sekali. Terakhir sebelum meninggal itu dia telepon, terus menyebutkan tentang orang-orang Cina yang membeli tanah ya di Medan atau apa. Saya baru memahami masalahnya sekarang ini. Nah, terus saya keberatan, saya mengatakan, Bang, saya ini orang Cina loh. Kalau saya tidak bahwa perasaan identitas saya juga terkena, itu kan logis. Akibat dari itu, sehingga saya kalau dia telepon, jadi sebelum meninggal itu kontak saya dan saya nggak jawab gitu ya, karena ada gangguan seperti itu. Nah, barangkali ini pertanyaan saya tidak dalam kerangka membela, kalau memang salah ya harus kita sebut salah. Nah, penggunaan Cina terus agraria atau yang lain-lain itu barangkali perlu menjadi diskusi serius kita ya, karena kita akan kepingin
bahwa kita akan ingin menciptakan, kalau orang Kristen mengatakan kerajaan surga di dunia dengan siapapun ya salah ya salah, benar ya salah. Jadi sebetulnya agama itu kan melampaui etnisitas dan agama. Jadi karena itu penggunaan kata Cina itu rupanya sudah menjadi kesadaran kolektif di Medan gitu. Nah, ini yang tadi saya juga berusaha untuk memahami masalahnya. Karena itu saya juga bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud komunitas adat? Karena cerita komunitas adat di Sumatera Utara itu berbeda dengan komunitas adat yang ada di NTT gitu. Jadi saya mencoba untuk memahami situasi yang ada. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Mbak Esti atas tanggapannya. Mungkin kalimat kata tadi itu ya yang merupakan kutipan langsung ya, kutipan verbatim dari catatan lapangan yang disampaikan oleh Harefa itu memang sedikit ada sensitivitasnya karena menggunakan kata Cina. Tapi mungkin karena pendekatannya emik, mungkin Bang Harefa bisa menjelaskan juga supaya lebih gamblang karena itu memang kutipan langsung dari orang yang ditanggapi, bukanlah penilaiannya Bang Harefa secara etik. Mungkin silakan Bang Harefa. Baik, terima kasih buat Ibu Esti. Eh, Terima kasih untuk sarannya juga untuk ini. Sebenarnya ini menarik sekali sih, Ibu, ketika ngomongin tentang apa namanya ya, tentang kadang di sini juga bisa bisa dilihat sebagai isu-isu indigenitas sih, gitu kok. Jadi di mereka-mereka di sana itu sebenarnya lokasi penelitian saya itu sebenarnya bukan dari kelompok masyarakat adat. Mungkin emang ada di lokasi yang sama, tapi lebih condong ke eh, masyarakat yang mengorganisir diri mereka sebagai kelompok tani gitu. Jadi ketika wawancara di sana itu kita bakalan melihat narasi-narasi yang seperti ini, eh, bagaimana mereka sebenarnya itu bentuk, kalau menurut saya ya Bu ya, itu sebagai bentuk protek diri mereka terhadap tanah tersebut gitu. Bagaimana biar mereka bisa tetap di situ gitu kan. Karena di dalam bayangan mereka, di dalam pikiran mereka itu orang yang kan ini eh, konteksnya tanah ini akan dijadikan sebagai eh, tempat pengembangan kota Medan yaitu yang akan dibangun dari megapolitan gitu kan. Di dalam eh, pandangan masyarakat yang katakanlah masyarakat awam gitu, mereka ketika mengatakan pengembang dan memiliki modal itu, mereka bayangan mereka pasti akan berpikir terhadap etnis Cina gitu karena memiliki modal yang banyak gitu kan. Nah, itu Iya, iya. sebenarnya yang buat mereka mengatakan bahwasanya kayak mana kalau misalnya tanah ini diberikan kepada mereka, gimana kami yang tinggal di sini gitu. Sebenarnya walaupun bukan kayak gitu kan, bahkan di suku pribumi pun sebenarnya kan ada gitu kan. Jadi saya bukan karena menggunakan istilah ras dan etnis, bahkan di sana pun di lokasi penelitian saya itu memiliki atau banyak sekali perbedaan-perbedaan ras dan etnis. Di sana ada agama Kristen, bahkan ada Muslim, bahkan di sana ada agama Buddha kalau nggak salah kemarin. Jadi memang sangat beragam gitu. Cuma mungkin konotasinya dalam blueprint mereka mungkin begitu, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Bang Harefa. Ini tadi saya ngelihat Bang Tommy buka video dan senyum-senyum ini. Ada tanggapannya juga nih Bang Tommy di kolom chatnya. Saya izin baca ya Bang Tommy ya. Orang Tionghoa Medan banyak yang sebenarnya biasa aja disebut Cina. Ini agak paradoks dan menarik. Hahaha. Tapi sebagai masyarakat Tionghoa, saya mengakui bahwa banyak borjuis Tionghoa di Medan yang seringkali jadi bagian dari pelaku kapitalistik ini ya. Mungkin Bang Tommy sabar ya. Satu lagi saya kasih kesempatan untuk Mbak Rahmi dulu ya. Bang Tommy mungkin nanti agak panjang nih sesi terakhir yang raise hand. Silakan Mbak Rahmi menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Sri. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Rahmi sangat jelas. Oh baik, mohon maaf off kamera karena jaringan internet di tempat saya kurang stabil. Pembahasan panel ini sangat menarik, baik dari narasumber pertama sampai terakhir.
Mungkin pertanyaan saya sangat teoretis begitu ya, tapi bagaimanapun landasan atau konsep teori dalam sebuah penelitian itu menjadi hal yang penting juga begitu. Pertama saya ingin bertanya pada Hareva ya. Tadi kalau tidak salah teori yang diambil itu adalah teori akses dan teori feminis begitu. Nah, mengapa mengambil teori feminis sedangkan isu yang dibahas dalam penelitiannya itu berkaitan dengan lingkungan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita merunut pada teori, kalau misalnya isu-isu lingkungan dan feminisme itu masuknya pada wilayah teori pada teori ekofeminisme atau feminis ekologi begitu ya. Nah, itu mungkin mengapa teori feminis dan teori feminis itu juga kan beragam, begitupun teori ekofeminisme juga beragam begitu. Jadi di sana hanya menyebutkan teori feminis saja begitu, tidak diperjelas. Dan kalau menurut saya mengapa tidak menggunakan teori ekofeminisme begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Ruth Mika itu juga sama menggunakan teori identitas diri Stuart Hall begitu, tetapi di judulnya itu menggunakan variabel perjuangan perempuan begitu. Nah, yang menjadi permasalahannya itu atau yang menjadi isu sentralnya itu apakah perjuangan perempuan ataukah identitas diri tadi, perubahan identitas diri tadi. Sedangkan kalau konsep teori Stuart Hall kan lebih ke konteks secara umum, tidak konteks perempuan begitu. Padahal kan kalau dalam teori ekofeminisme, kalau yang berbicara tentang perjuangan perempuan atau perempuan sebagai perempuan di satu sisi sebagai korban dan di sisi lain sebagai aktor begitu, itu banyak dibahas dalam teori ekofeminisme. Misalnya kan ada juga teori ekofeminisme Bina Agarwal, kemudian ada Vandana Sipa, kemudian Karen J. Warren dan sebagainya begitu. Nah, itu mengapa tidak memasukkan teori ekofeminisme juga begitu. Itu. Lalu yang ketiga, siapa Mas Rehan, saya mungkin tadi apakah terlewat atau bagaimana, sepertinya tadi tidak dibahas ya teori yang digunakan itu apa begitu. Lalu untuk yang terakhir Mbak Wina tadi sudah penelitiannya menggunakan ekofeminisme atau feminis ekologi, tetapi mungkin bisa dibahas lebih lanjut menggunakan ekofeminisme yang mana begitu. Ya, saya hanya ingin tahu saja untuk belajar juga, karena tadi yang dibahas kan tentang komodifikasi lahan dan sebagainya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahmi atas masukannya, pertanyaan, dan ini juga masukan yang bagus buat tiga adik-adik ini nanti ya sebagai calon peneliti yang bisa jadi di level berikutnya merefleksikan saran Mbak yang barusan disampaikan. Mungkin boleh ditanggapi ya bergiliran saja karena diberikan kepada masing-masing pembicara. Kita urut saja sesuai narasumber tadi. Hareva lebih dulu, lalu Ruth Mika, lalu Rehan, dan kemudian Kak Lina. Silahkan Hareva. Baik, terima kasih Bu. Tadi Ibu siapa ya? Lupa namanya. Saya tidak. Kenapa? Tadi Ibu siapa ya namanya Ibu? Lupa saya. Bu Rahmi. Bu Nah, Rahmi. makasih Bu Rahmi buat tanggapan dan juga menurut saya itu sebagai masukan bagi saya gitu. Sebenarnya Ibu saya tidak terlalu expert ya di bidang feminisme ini gitu. Jadi saya juga masih baru belajar feminisme ini Bu. Jadi untuk sebenarnya dasar dari kajian saya ini kan sebenarnya bukan dari feminisme gitu. Pure teori feminisme ini gitu kan. Memang dalam ininya teorinya kan ada banyak jenis feminisme gitu kan. Ini hanya saya mengambil paling luasnya aja gitu. Belum ke mana ya, maksudnya ke yang benar-benar langsung ke ekofeminisme murninya gitu, Bu. Jadi saya juga masih belajar dalam hal ini gitu. Terima kasih. Ya, baik Hareva, terima kasih. Mungkin kamu mencoba melihat sisi bagaimana melihat perempuan dari aspek Peluso, dan mungkin kamu mencoba mengcombine, tapi dalam presentase ini tidak dijelaskan secara detail, tapi itu saran yang bagus dari Mbak Rahmi, bisa jadi pegangan kamu untuk perkuatan teoritis di studi-studi kamu yang selanjutnya setelah ini ya. Oke, mungkin silakan Ruth Mika boleh menyampaikan tanggapannya.
Baik, baik Bu. Terima kasih banyak atas saran yang diberikan oleh Ibu, Ibu apa ya? Ibu Ram, Bu Ibu Rahmi. Rahmi. Iya Bu. Eh, Kalau menurut pandangan Ibu, saya sebenarnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rahmi, bahwasanya memang lebih baiknya dianalisis menggunakan teori feminisme. Tapi dalam penelitian saya ini saya lebih berfokus pada teori identitas dari Stuart Hall karena tujuan utama saya adalah untuk melihat bagaimana para perempuan itu menggunakan klaim identitas mereka sebagai yang awalnya adalah kelompok tani dan kemudian menjadi masyarakat adat, bagaimana mereka menggunakan klaim identitas itu untuk mendapatkan hak mereka atas tanah jaluran yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi saya bukan sekedar ingin memposisikan perempuan dalam kacamata feminisme, tapi saya ingin melihat bagaimana teori identitas itu bagaimana teori identitas itu mereka gunakan untuk memperkuat posisi mereka dalam mendapatkan hak atas tanah. Mungkin untuk penelitian selanjutnya saya bisa menggunakan teori feminisme yang mungkin akan memperkaya studi-studi yang akan saya lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rutmika atas responnya. Itu memang keren sarannya Mbak Rahmi, itu jadi pegangan buat studi lanjut. Kan kamu mau studi lanjut katanya. Ini boleh nih pakai pendekatan ini nanti ya. Oke, silakan Rehan Maulana, boleh menanggapi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Rahami atas masukan yang berharganya bagi saya. Sebelumnya, untuk teori yang saya gunakan pada penelitian saya tidak berfokus pada ekofeminisme karena saya juga masih belajar untuk konsep atau suatu konsep untuk ekofeminisme sendiri. Namun untuk teori yang saya gunakan salah satunya adalah teori psikoanalisisnya Freud tentang protect mechanism, bahwa suatu individu atau masyarakat pasti bisa melakukan atau menggunakan suatu cara coping mekanisme mereka baik dari segi individu ataupun komunal. Individu tadi seperti mereka melakukan berdoa atau baik itu secara individu ataupun komunal. Misalnya kayak mereka membentuk suatu organisasi pengajian atau organisasi keagamaan yang berguna untuk ruang komunikasi mereka. Seperti ada contohnya kayak kelompok wirid di Tanjung Gusta itu para perempuan di situ menjadikan wadah wirid itu sebagai sarana mereka untuk berkomunikasi di situ, untuk membahas membahas kecemasan mereka, berkeluh kesah tentang trauma mereka di dalam konteks cara mereka untuk mempertahankan akses mereka terhadap lahan. Terima kasih sebelumnya, Bu Rami. Sekian. Baik, terima kasih Rehan. Jadi nanti kamu mungkin boleh melihat ke depan tuh bagaimana ya, bisa nggak ya dikawinkan ekofeminisme versi yang mana gitu ya, kamu boleh pilih dengan Sigmund Freud yang kamu mau pakai. Mungkin akan ada novelty-novelty baru nanti temuannya, lebih tajam melihat persoalan. Oke, terima kasih Rehan Maulana. Silakan Kak Wina. Ya, makasih Kak Alam. Makasih Mbak Rahmi pertanyaannya. Selain Mbak Agak Rahmi jauh tadi juga ada suaranya Kak Wina. Halo? Iya, sorry Suaranya lagi agak jauh, on agak the kecil. way, Kak. Oke, Oh ya. ya, ini udah Lebih Kak? kenceng dikit. Ya, lumayan sedikit. Ya, saya menggunakan teori frontier oleh Nancy Peluso dan Christian Lund ya, basicnya pastinya juga Anna Singh ya yang studi tentang frontier di kawasan khusus untuk perbatasan. Sorry, saya tutup video aja deh. Di perbatasan urban. Nah, sedangkan untuk ekologi feminisnya saya menggunakan seri Ortner, Mbak Rahmi. Nah, seri Ortner ini fokus pada bagaimana
agensi perempuan punya kemampuan agensi ya untuk mendorong upaya perubahan menuju transformasi sosial, tentunya transformasi sosial yang berkeadilan ya bagi perempuan-perempuan adat ini. Dan saya melihat memang ada upaya-upaya perempuan yang berusaha tumbuh mengembangkan diri, melakukan aksi-aksi nyata di tataran kampung-kampung maupun tataran rakyat penunggu secara wilayah. Jadi BPRPI ini kan berjenjang ya, ada kampung, wilayah, lalu kemudian pengurus besar. Nah, mereka berusaha berupaya agar suara mereka diperhitungkan, dan itu hal yang sangat berat buat mereka. Kenapa saya menggunakan patchwork etnografi? Karena ini proses riset aksi sebetulnya kalau bisa dibilang dari 2015 ya, menemani teman-teman perempuan rakyat penunggu ini. Nah, saya kira ada banyak kemajuan-kemajuan yang didorong oleh kawan-kawan perempuan untuk sampai pada upaya direkognisi sebagai masyarakat adat. Kalau Mbak Rahmi seperti yang disampaikan oleh Bang Tommy bahwa kawasan yang existing di lapangan tadi, yang hijau tadi itu bukanlah kawasan kosong, bukan kawasan hampa, tapi ada orang di situ. Ada masyarakat miskin kota, ada aktor-aktor lain yang kita identifikasi yang ada di situ selain masyarakat adat. Ada OKP juga gitu loh yang memakai baju kelompok tani. Itu memang fakta ya Bang Tommy ya. Nah, kemudian ya posisi masyarakat adatnya juga dilabeli sebagai penggarap, dilabeli juga sebagai dengan beragam identitas, dan dari periode sejak mereka berjuang sejak 53 itu macam-macam, termasuk identitas sebagai kelompok tidak jelas, kira-kira itu tanda kutip ya, itu dialamin oleh kawan-kawan perempuan ini. Nah, sebetulnya dulu perempuan-perempuan terlibat ya, tapi memang patriarki yang sangat kuat. Kita tahu bahwa feminisme sendiri sedikit sekali mengkritisi patriarki yang sangat besar di dalam gerakan masyarakat adat. Itu juga pertanyaan saya, kenapa teman-teman feminis jarang sekali mensuarakan itu gitu loh? Karena memang resistensinya sangat tinggi sekali. Konsekuensinya kalau kita bicara terlalu mendorong terlalu kuat, ya konsekuensinya mereka di dalam dihajar habis, kira-kira begitu. Sehingga perlu tarik ulur gitu loh, memperkuat perempuan-perempuan untuk berani mengungkapkan hak-haknya, berdiri sama setara dengan laki-laki, turut mengambil keputusan atas arah perjuangan misalnya. Itu hal-hal yang sebetulnya di dalam perjuangan rakyat penunggu sangat mahal harganya. Nah, saya kira kalau saja tidak ada upaya dari gerakan masyarakat sipil dan gerakan masyarakat adat memperkuat kawan-kawan perempuan rakyat penunggu yang notabene sebetulnya menjaga kampung-kampung mereka tetap eksis, bisa jadi dengan adanya komodifikasi lahan bersilang sengkarut, jual beli karena faktor urbanisasi, migrasi, bisa saja keberadaan dan eksistensi rakyat penunggu bisa hilang. Kira-kira begitu ya. Kak Win, Saya kira dipersingkat Kak Win. kira-kira begitu. Oke, Makanya ya. agensi perempuan harus terus dirawat, agensi perempuan rakyat penunggu harus terus dirawat agar eksistensi rakyat penunggu bisa terus dijaga, karena mereka satu-satunya perjuangan gerakan sosial masyarakat adat yang cukup lama sejak 53 yang masih bertahan hingga saat ini di tengah gempuran kapitalisme, kolonialisasi yang sebetulnya masih terus berlanjut hingga kini dengan bentuk yang berbeda, kira-kira begitu ya. Jadi arus balik itu, Baik. Mbak Wina, dipersingkat Mbak Wina. kolonialisme itu masih berlangsung sampai saat ini. Mungkin itu saja, semoga baik. menjawab. Terima kasih Kak Wina. Sorry. Mas Farid izin boleh satu, ini ada semangat nih dari Bang Tommy tadi, boleh nambah dikit lagi nggak waktunya karena sesi terakhir? Oke, silahkan. Kak Alam, Ya. setahu saya
kita nggak ada sesi lagi diskusi. Jadi sebetulnya Gitu. waktunya bisa untuk Boleh diskusi sampai banyak. sore. Iya, sayanya mau tidur Jangan. dulu. Oke, boleh. Bang Tommy singkat, padat, tepat, to the point ya, Bang. Silakan, Bang. Oke, sebelumnya aku sambil menjelaskan ke Mbak Esti biar ada gambarannya. Nah, Oke, jadi silakan. oke. Nah, jadi sebenarnya aku menemukan ya sebagai salah satu orang yang riset pribadi tentang Tionghoa. Pengalaman Tionghoa di tiap daerah itu sangat beragam ya, dan nggak bisa disamakan. Kalau nggak salah Mbak Esti itu dari Jakarta ya. Orang-orang Medan itu banyak yang ya itu ketika sentimen kata Cina itu sesuatu yang sensitif, bahkan di Medan itu bahkan kayak udah jadi saling kayak ejek-ejekan satu sama lain dulu. Kau Batak, kau Cina, kau Batak, kau Cina, kayak itu kayak udah sebuah apa ya, hal yang biasa lah di sini, meskipun ya tergantung situasi dan kondisi kan. Nah, ketika aku melihat kota Medan ini sebagai, menurutku ya, kota yang individualistik ya. Ketika misalnya orang ribut soal apakah Medan itu kota Melayu atau kota Batak, orang India, Chinese, Minang, dan Nias yang ikut bagian dari kota ya ikut nonton aja ya, mereka berantem gitu loh. Nah, bahkan David Wiscol sebagai gambaran itu menggambarkan Medan itu sebagai masyarakat yang nggak perlu dipecah belah. Mereka udah tersegregasi sejak dulu. Nah, aku masuk ke pertanyaanku ya. Sebagai masyarakat yang tumbuh dalam pantrokrasi atau dunia perkebunan, menurutku masyarakat Medan itu tumbuh secara berbeda. Masyarakat mindset kapitalistik itu sudah sangat tertanam bahkan di tingkatan kampung ya. Nah, kemudian sejak kecil itu aku itu ditanamkan pun tuh gak percaya bahwa masyarakat dan manusia Sumut itu pada dasarnya serakah dan penuh dengan kepentingan. Karena ya orang Medan menurutku, orang Sumatera sangat individualis, kota ketuanya para ketua. Ketika melihat kota di Jawa yang pergerakannya idealis, aku cukup lama di sana, jadi kayak bisa melihat bahwa mereka benar-benar melakukan itu gitu. Entah kenapa di dalam diriku ya, kepada Mas pembicara, saya masih skeptis banget ya ngelihat kayak rekan-rekan, juga rekan-rekan dan teman-teman bahwa ya orang-orang di Sumatera ini memang punya pergerakan ya, meskipun ya kita sudah melihat lah dari berbagai presentasi bahwa sebenarnya nggak kayak gitu, bahwa ya demo itu selalu pasti karena ada kepentingan. Pertanyaan saya, apakah memang kultur ketidakpercayaan ini memang sebesar itu di Sumatera Utara dan tidak dirasakan oleh saya sendiri saja, dan apakah ini sering jadi penghalang bagi pergerakan? Bolehkah kakak abang semua sharing pendapat soal ini? Bagaimana kita bisa percaya bahwa warga Sumatera ini benar-benar berjuang? Karena ya sering kali ya banyak ya kayak tadi lah gerakan preman dan sebagainya, jadi kayak saling nggak percaya gitu loh. Somehow I believe inside that every people in Sumut itu oportunis dan selalu tertanam somehow gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Tommy. Kayaknya nggak usah dijawab lagi deh ya, udah dijawab sendiri ya sama Bang Tommy ya. Tapi silahkan mungkin 1-2 presenter, narasumber kalau mau. Siapa boleh? Mungkin Bang Hareva boleh, nih kayaknya punya pengalaman banyak nih, mirip-mirip sama kata yang diceritain Bang Tommy tuh. Dia lama nih Bang Tommy di lokasinya, Bang Tommy nginep sana. Diusir-usir orang juga. Oh ya, ini saya bukan dari Cina kaya ya, saya Cina kebun sayur ya, terima kasih. Silakan Bang Hareva. Suaranya Bang belum? Oke, terima kasih Bang Tommy. Pertanyaannya keren sekali ya Bang ya. Apakah benar-benar masyarakat Sumatera Utara ini memang benar-benar berjuang atau tidak ya? Ya, saya juga mengatakannya agak bingung ya kalau karena ketika saya di lapangan juga sebenarnya saya melihat fenomena satu sisi ada masyarakat yang eh, berjuang karena kepentingan tertentu, balik lagi yang kepentingan masing-masing ya. Eh, ada masyarakat dengan kepentingan tertentu dan ada masyarakat yang memang ada warga di sana yang memang mereka benar-benar ingin menempati lahan itu, ingin berjuang sekali gitu. Tapi emang di sisi lain ada yang sekedar hanya mencari tanda kutip keuntungan dari fenomena tersebut gitu. Jadi memang ini akan sulit sekali menjawabnya ya. Mungkin eh, saya pribadi sulit tuh mengatakannya, Bang Romi, Bang Tommy. Oke, Terima ya. kasih. Nanti disambung di luar sesi ya. Ini saya udah di ini nih, Bang Farid perlu tidur ngantuk banget. Izin Bang, mungkin ada dari Kak Wina 1 menit lagi. Mungkin saya Ini boleh ada Mbak Oke, Yumi juga ini, Mbak 1 Yumi. menit. Atau nanti aja Mbak Wina udah ditanggapi Bang Farid, udah ditanggapi Bang Hareva. Mungkin Kak Yumi silahkan 1, nanti barangkali ini bisa dikasih buat Kak Wina yang nanggapin. Silahkan Kak Yumi. Ini lokasinya Iya, desanya Kak Yumi soalnya. Ayo Kak. iya.
Terima kasih Kak Oh, Alem dan kawan-kawan narasumber juga penanya ya. Mungkin saya mau menanggapi terkait etnis Cina. Terus apakah benar-benar masyarakat di Sumatera Utara, terutama masyarakat adat ini benar-benar berjuang? Nah, saya mau menanggapi ketika kita mengetahui adanya ancaman seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, ada proyek Delhi Megapolitan yang memang saya bersama kawan-kawan perempuan adat sempat mendatangi satu wilayah Ciputra, itu memang semuanya Cina yang bisa membeli wilayah itu, dan kami mencoba untuk izin masuk dari itu tahun 2019. Saya mencoba dengan kawan-kawan perempuan adat rakyat penunggu dari berbagai kampung. Kami mau melihat apakah benar memang etnis Cina ini yang menguasai wilayah adat kami di daerah di belakang Unimed. Itu ada satu kompleks yang dulunya itu adalah wilayah adat rakyat penunggu, dan sudah dibangun perumahan elit, dan ternyata memang semua penghuninya adalah Cina, bahkan memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu satu. Nah, ini itu menjadi bukti bagi kami perempuan adat, bahwasannya ketakutan yang tadi disampaikan oleh para narasumber itu nyata, memang dikuasai oleh Cina. Maaf Mbak ini dan Bang Tommy tadi, saya mohon maaf bukan karena etnisnya, tetapi itu yang realita yang ada di Sumatera Utara ini. Yang menguasai adalah memang etnis Cina. Satu. Nah, yang kedua, pertanyaan Bang Tommy tadi, benar nggak nih masyarakat ini berjuang? Bang Tommy, saya di sini sebagai perempuan adat rakyat penunggu, kami sampai hari ini berjuang mulai dari nenek moyang kami, dan sampai sekarang pejuangnya masih ada, masih hidup. Tetapi dia sebelum kami tumbuh menjadi perempuan adat yang saat ini saya bilang kami perempuan adat yang cukup tangguh, meskipun kami meskipun kami mendapat tantangan berat baik dari internal maupun eksternal, tetapi kami sampai hari ini tetap berjuang terus menyuarakan posisi kami sebagai perempuan adat, bahkan sebagai masyarakat adat. Dan sampai hari ini juga kami berupaya untuk mencari benar-benar menggali sejarah dari wilayah adat kami, dan akhirnya bisa kami temukan. Dan hari ini kampung saya, Kampung Menteng Tualang Pusu, tahun 2025 ini setelah dilakukan identifikasi wilayah adat sudah keluar dinyatakan dari Badan Registrasi Wilayah Adat Nasional, kami dinyatakan teridentifikasi menjadi satu wilayah adat masyarakat adat rakyat penunggu Kampung Menteng Ya, Tualang Pusu, dan sertifikatnya sudah keren keluar. Kak Yumi. Nah, ini yang membuktikan sampai hari ini kami terus mencari jalan agar kami diakui sebagai masyarakat adat rakyat penunggu. Memang benar tadi Ruth Mika membilang dulunya adalah kelompok petani setelah masa kolonial, tetapi di tahun 90-an para tetua adat kami menyadari ketika kami bicara soal petani ataupun penggarap ini tidak ada ininya ya, tidak ada regulasi atau konstitusi yang mengakui. Tetapi ketika kami mengidentifikasi diri kami sebagai masyarakat adat, di dalam konstitusi kami terletak di situ, di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2. Nah, ini yang menguatkan kami sampai hari ini, kami perempuan adat rakyat penunggu tetap mendorong agar wilayah adat kami ini bisa diakui, bahkan kami mulai dari yang terendah. Yang terdepan adalah kepala desa, dan hari ini kami juga mau mendorong untuk pengakuan dari bupati. Mungkin itu Bang Tommy yang bisa Ya, kami sampaikan. Semoga Bang Tommy, walaupun tadi katanya maaf dari orang etnis Cina, tapi dibilang lagi dari kebun sayur, tetapi kami tentunya mengharapkan dukungan ya dari Bang Tommy untuk bagaimana kami bisa oke. bersama-sama kita bergerak dan membantu kami untuk bisa mewujudkan SK komunal tentunya untuk wilayah adat kami. Terima kasih Oke. Mbak Terima Alem. kasih. Terima kasih Kak Yubi. Mungkin kalau mau ya closing statement mewakili seluruh narasumber Kak Wina, setengah menit Kak Wina boleh? Ya, Atau seperempat makasih. menit? Nggak usah panjang-panjang. Siap Kak.
Bang Tommy dan Mbak Esti semua partisipan, kita harus melihat Kota Medan sekarang dalam bentuk bahwa ada proses pembangunan yang sedang berlangsung saat ini di sekitaran kawasan Medan yang itu membutuhkan tersedianya fasilitas perumahan mewah. Apa itu? Ada PLTU batubara di Pangkalan Susu, ada tambang timbal dan ini ya di Dairi yang sekarang sedang berkonflik. Kemudian ada tambang emas juga di Tapsel yang juga sedang berkonflik. Nah, ini semua perlu fasilitas dan sayangnya fasilitas yang disediakan itu adalah dengan menggusur gentrifikasi tadi ya, dengan menggusur masyarakat rentan, kelompok miskin dan masyarakat adat. Jadi dia tidak berdiri sendiri, Bang Tommy ya. Dan kemudian yang paling penting adalah riset ini adalah mempositioningkan diri. Positioning diri kita ada di mana? Kira-kira gitu. Saya kira positioning kami sebagai researcher, sebagai akademisi itu jelas adalah di belakang kelompok rentan yang memang membutuhkan pembelaan. Kalau tidak dilakukan lalu siapa lagi? Kira-kira begitu. Dan sebenarnya kan kita melihatnya dengan netral ya, bahwa ada lapisan, kita mengakui bahwa ada preman, ada OKP, tapi juga ada Ishak Charlie, ada Jimmy Cambridge gitu loh, yang mereka dapat fasilitas khusus untuk mendapatkan legalisasi. Sementara yang kelompok miskin dan kelompok rentan serta masyarakat adat tadi tidak mendapatkan fasilitas, itu nggak diakui hingga puluhan tahun. Itu saja Kak, mungkin ini ya, justru di sini positioning kita sebagai feminis ekologi ya didudukkan, kira-kira begitu, jangan emosional lagi, justru ngelihatnya lebih komprehensif. Makasih Kak, saya kembalikan. Oke, ya. Makasih Kak Wina. Mungkin kita padakan dulu ya. Udah entah jam berapa di belahan buminya Mas Farid ini ya. Mohon maaf Mas Farid, agak semangat nih. Jadi mungkin saya tutup sedikit saja ya. Ini mungkin mengingatkan atau menguatkan kembali. Jadi dari perbincangan kita ini, dari diskusi dengan Mbak Esti dan Mbak Rahmi serta Bang Tommy semuanya dan Pak Ikram juga, kita melihat ternyata ekofeminisme itu bukan cuma sekedar teori, tetapi praktek hidup. Indigeneity yang tadi digaungkan oleh keempat narasumber juga bukan hanya identitas, tapi juga cara bertahan dan melawan. Dan agensi juga bukan hanya tentang suara saja semata, tapi juga tentang tindakan kolektif, ada tindakan individu juga yang bisa mengubah lanskap sosial dan ekologis. Jadi dengan ini saya mungkin mengajak kita semua untuk melanjutkan percakapan ini di ruang-ruang lain ya, di komunitas lain, di kebijakan, di pendidikan, dan di hati kita masing-masing. Karena masa depan yang adil dan berkelanjutan itu mungkin jika kita mendengarkan dan berjalan bersama perempuan, terutama mereka yang telah lama berdiri di garis depan perjuangan, seperti Kak Yumi dan teman-temannya. Jadi saya boleh tutup satu pantun setengah menit lagi ya Mas Farid ya. Ini orang Medan nih biasa suka pantunan ya. Ini saya tutup pakai pantun nih. Burung terbang di langit senja. Cakep dong. Cakep. Cakep. Riak sungai menyapa desa. Perempuan berdaya menata suara. Cakep. Banyak. Sudah diizinkan menambah waktunya. Salam sehat buat kita semua dimanapun kita berada. Saya kembalikan Bang Farid, Mas Farid. Iya, Love. terima kasih. Love si kebon, Kak Alam. Terima kasih Oke. Kak Alam untuk memfasilitasi diskusi ini. Jadi makin kaya. Satu yang jadi catatan saya dalam konteks konferensi, saya pikir yang penting bagaimana konferensi ini bisa memediasi diskusi yang panjang gitu ya, yang ekstensif dan mendorong kemungkinan studi-studi lebih lanjut. Karena memang masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang nggak bisa dijawab di sesi ini gitu ya. Pertanyaan konseptual, kebutuhan untuk pengembangan data etnografisnya juga, kayak konsep tentang adat yang tadi masih banyak sekali aspek yang bisa didiskusikan, pemahaman lebih komprehensif tentang siapa sih orang Sumatera Utara gitu ya. Kebetulan walaupun saya orang Jawa, KTP saya Tanjung Gusta, jadi saya juga punya relatedness gitu loh sama pembicaraan tadi. KTP Tanjung Gusta. Nggak tahu kan kalau saya Baru ketahuan. Kalau KTP saya Tanjung Gusta. Ya jadi yang mungkin bisa
kita dorong juga semoga teman-teman bisa menuliskan proses diskusi ini menjadi artikel, dan silakan kalau berkenan untuk mengirimkannya ke KCIF untuk jadi bagian dari proses selected book chapters yang kita siapkan biasanya setelah KCIF itu. Sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup kita akan foto dulu ya. Udah ada telepon. Silakan yang mau buka kamera. Udah semua buka kamera. 1, 2, 3. Ya, cuma satu layar. Sekali lagi terima kasih. Nanti sore ada 2 sisa panel lagi. Lalu nanti malam ditutup dengan sesi penutupan dan cultural and networking night. Jadi silahkan teman-teman yang punya waktu dan masih punya stamina untuk bergabung di 2 sesi terakhir plus penutupan. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri sampai di sini sesi kita ini. Terima kasih. Selamat istirahat Salam dan sehat selamat buat semuanya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih.